menjadi pembukaan ya untuk match mereka, terutama untuk di Infinix MDL Indonesia season ke-14 dan membawakan Dirot Masya di satu tim yang sama. Ini benar-benar bisa dibilang menghemat banget draftnya mereka. Namun satu sisi juga lumayan riskan mengingat bahwa mereka nggak punya yang benar-benar power banget untuk lihat gamenya. Namun langsung aja kita lihat jawaban dari Navi Junior akan seperti apa di game pertama. Match kedua kita di hari ini. RRQ Zena melawan Navi Junior. Let's go! Ini dia match yang kedua dan tentunya membawakan ke arah Masya dan juga Dirot diambil di tangan dari RRQ Zena. Dua hero yang sangat menarik sekali yang kali ini didatangkan, tapi yang perlu dipastikan adalah bagaimana dari segi Idora yang mungkin saja bisa melakukan pokingan damage yang lebih besar seperti ini sehingga Rexlona sudah mulai sedikit HP-nya terkikis. At the very least dengan adanya Vexana ini untuk laning tuh nggak jadi masalah yang benar-benar berat banget sih, karena kita tahu betapa fast clear-nya dari Vexana dengan pasifnya gitu loh. Nah yang mungkin akan menjadi sebuah perhatian lebih adalah bagaimana untuk di side lanes-nya. Fokusnya mungkin ke arah Hanzit dulu, dimana dia ngambilnya hybrid. Jadi dia kayak emblem kuat untuk mid to late game-nya masih bisa nahan tipis-tipis. Tapi untuk emblem kecil-kecilannya ini ngambil Brave Smite, Festival of Blood dan juga Rapture. Jadi dia masih punya power laning untuk di arah early game-nya. Masih punya power ya. Yes. Sementara ini kayaknya yang menarik dari Rexlona dengan penggunaan Vexananya ada tenacity di sana, Joji. Iya, karena di sini ya? gunanya itu sebenarnya lebih ke arah untuk nge-disable hero-hero nabrak dari teman-teman Navi Junior. Karena banyak banget kan nih, Fortius, Pakito, Khalid, Clean. Nah, dengan adanya Curse Hand yang akan bisa dikeluarkan, itu tuh setidaknya bisa mendelay pergerakan agresif dari Navi Junior. Iya, karena 3 hero yang bisa masuk sekaligus ya. Yes. Mulai dari Vovoyus, bahkan Pakito dan juga Khalid. Tapi ya kali ini area rumputan atas sepertinya sudah dicek dan masih aman-aman saja RRQ Zena. Mereka punya power juga dari Marcel, yang dimana mungkin ini akan memudahkan inisiasi dari Chen ketika memang nanti akan pembukaan dari segi source skill-nya dihadirkan di area bagian top lane. Sementara kali ini sudah mulai ada yang tersergap, bahkan gerakan dari RRQ Zena mulai mengancam lagi di area bagian top lane dan masih aman-aman saja. Yap, tapi udah mulai kelihatan HP ekonominya kurang baik bagi teman-teman dari Navi Junior dengan Fovius yang udah setengah darah. Melihat bagaimana dari RRQ Zena yang masih sehat-sehat semua, sepertinya mereka masih bisa engage ke arah turtle-nya. Ya, apalagi sekarang turtle-nya juga masih coba untuk dicek-cek ya dari kedua belah tim. Dari Navi Junior dan juga RRQ Zena. Sementara dari Hanjutnya ini nih yang akan coba berfokus mencari peluang di depan mata siapa yang bisa ditarget. Tapi malah dibalikan lagi dari Kazemin yang sudah mulai datang. Ada satu pemain yang terperangkap di Number Street. Sudah mulai didatangkan dari Lincoln dan Glass Revolution dari Rain. Berhasil mendapatkan satu turtle yang pertama. Tidak ada keuntungan bagi RRQ Zena, namun mereka juga tidak mengalami kerugian yang benar-benar masif. Karena ngelihat dari gold lead yang dimiliki, ini nggak benar-benar berbeda jauh antara Navi Junior dan juga RRQ Zena. Yang mungkin akan menjadi sebuah konsiderasi bagi Navi Junior adalah betapa kuatnya untuk mainin kanan kiri dari RRQ Zena. Karena ini benar-benar coba kalian perhatikan saja. Trio mid lane ya nggak perlu banyak bergerak ke atas ataupun ke bawah, Danin. Mereka bisa fokus ke arah mid lane-nya aja. Dan ada sedikit player komen dari Toy. Ilmu yang gue dapat dari MPL sekarang gue bawa dan terapkan di MDL, katanya Toy. Wah, ini ilmu yang sangat penting sekali ya, Coji. Yep. Dengan adanya pengalaman juga yang dimiliki. Mungkin ini bisa ada sharing ilmu juga yang dilakukan. Tapi yang ngelihat kali ini dari RRQ Zena, bagaimana belum ada point first blood juga dari keduanya yang terjadi. Belum, karena ini udah jadi pattern dari match pertama tadi, Danin. Ya udah, mainnya emang bener-bener chill dulu aja sampai emang adanya power spike baru tuh bener-bener di cobain banget yang namanya cobaan ya. Karena ngelihat dari segi itemnya pun, item pertamanya itu langsung ke arah Glowing One untuk Rexlona. Sementara untuk item pertamanya dari Toy, dia fokusnya ke Blade of Ecstasis. Jadi emang mencarikan ke arah damage potential terlebih dahulu. Iya, karena sangat diperlukan ya. Yes. Apalagi untuk permainan seperti ini. Dan ditambah lagi kali dari Navi Junior. Mereka sepertinya mulai menyergap First Blood. Langsung di-secure di tangan dari Davian. Dan akhirnya udah mulai kelihatan kan bahwa dengan kelemahan dari Vexana dan juga Marcel yang emang nggak terlalu bisa banyak melakukan rotasi, akhirnya mereka yang melakukan rotasi duluan. Pressure satu lane, tapi hal yang sama di mirror sepertinya di arah bottom lane. Iya, akan di mirror terlebih dahulu. Sementara gerakan singkat sudah mulai didapatkan lagi. Ada satu pemain yang terperangkap, Kazimin. Langsung saja diambil dengan 4 pemain dari RRQ Zena yang langsung bergerak ke arah bagian bottom lane. Wah, tapi tetap sih menurutku di sini masalahnya yang dapetin goal skill karatnya. Oh, Super Beans! Terperangkap dan ditumbangkan di tangan dari Rexlona. Gila, nggak pakai lama ya, dan bahkan dipaksain lagi bawahnya. Oke, dipaksakan lagi kill. Mulai mengeluarkan dari segi flickernya dan mau tidak mau
Kali ini area bagian bottom lane ini sudah mulai diacak-acak di tangan dari RRQ Sena. Bahkan Golden Hour sudah mulai dibuka, tapi nampak The Toy masih ingin lebih lagi. Toy akan mulai dikejar kembali di mana kayak dari Kazemin masih mengejar Toy, dan di sisi yang berbeda ada Turtle yang berhasil diambil di tangan dari Rain. Iya, ini benar-benar definisi dari adanya mirroring sih Danin menurutku. Karena Gold Shield Turret yang dihabisin seperti itu masih lumayan equal dengan adanya Turtle yang dimakan sama teman-teman dari Na'Vi Junior. Bedanya adalah improvement dan juga developmentnya itu jatuhnya ke tangan Toy tadi kan. Beda sama Turtle yang merata ke semua tim. Dan ternyata dari Rain-nya pun masih mampu ya berhasil mencuri kesempatan, di mana kayaknya posisinya juga wah udah mulai kecil banyak. Coci di arah bagian atas dari Hanzit. Balik lagi sih Danin, kalau di road mah udah pasti menang laning, kalau sendiri-sendiri. Kalau bertiga juga susah itu. Sekalipun Kid Boba yang main ya, masalahnya 3 orang itu yang pasti udah bakal megang. Iya, apalagi tadi juga ada backup damage ya yang didatangkan di tangan dari Super Pins, yang buat akhirnya dari Hanzitnya ini nggak bisa nahan terlalu lama di arah atas dan hampir saja hancur turretnya. Iya, tapi at the very least kalau kita ngelihat dari arah Kisena ya, mereka masih bisa survive dengan adanya kill point lebih banyak sih. Menandakan bahwa setidaknya dari segi team fight, mereka masih punya chance untuk pick off lebih besar dibandingkan dengan Na'Vi Junior. Bedanya adalah Na'Vi Junior akan lebih leluasa untuk fokus ke arah objektif sampai sekarang di arah top lane. Bisa kalian lihat ini ada pressure yang benar-benar gede banget, dipegang malah bosnya untuk tidak bisa di-defense. Iya, switch lane-nya juga udah terjadi ya saat ini ya, dan terpantau kali ini bagaimana permainan dari Na'Vi Junior. Mereka masih ingin mencoba lagi, Davian sudah mulai datang, Infernal Pursuit-nya masih ditahan. Sementara kayaknya ada yang tersulit Rex Luna, berhasil didapatkan di tangan dari Rain, bakal double kill. Langsung saja di-secure di tangan dari Rain, hingga akhirnya 1 nyawa terakhir yang bisa diambil. 3 pemain hilang dari RRQ. Wah, ini benar-benar draft power sih hitungannya dari Na'Vi Junior. Mereka tuh benar-benar berani untuk mainin ke arah skirmish-nya. Oposisinya mereka tuh untungnya nggak terlalu banyak sebenarnya untuk di menit 6. Tadi kan 1000 aja, tapi lihat bagaimana agresifnya mereka dalam segi pressure. Even pasif tarot di arah inner dia masih ada. Mereka ganyang nih. Mereka ambil terus-terusan ya. Iya, itu yang di bawah yang kuning-kuning lama-lama menipis itu adalah pasif untuk tarot nggak bisa dipukul dengan full damage loh. Tapi tetap dapat di menit ke-7 ini Danin. Menyeramkan itu Na'Vi Junior dalam masalah pressure. Iya, apalagi ini baru menit 7 tapi RRQ sudah kehilangan top turret di mid lane, bahkan di area bagian bottom lane, hingga akhirnya Turtle diambil kembali di tangan dari Rain, dan membuat akhirnya dari Na'Vi meraup 2.800 gold lebih unggul. Ya, ini dengan posisi kayak gini ya, mereka udah nggak perlu clear minion lagi sih. Mereka bisa bener-bener ya udah di freeze aja minionnya, kita mainnya trapping. Kenapa ngomongin trapping? Karena mereka udah punya alatnya, mereka punya Hidora, mereka punya Khalid, mereka punya Pakito yang bisa ngasih damage instan. Oke, Daniel mulai datang lagi, ada Davian yang siap pasang badan. Tapi tentunya gerakan dari RRQ Sena agak diredam terlebih dahulu karena targeting yang mereka lakukan tadi sangat banyak sekali badannya. Ada Pakito, Kobius, dan juga Khalid. Karena balik lagi, yang emang akan diincar benar-benar adalah Super Prince-nya. Dia adalah disabler utama dari Na'Vi Junior. Disabler keduanya itu ada di tangan dari Davian. Dengan power dari Dark Force dan juga Demonic Force yang dibawakan, itu yang bakalan Dark Wave dan Demonic Force yang dibawakan itu benar-benar bakal nutupin close combat power dari RRQ Sena, dan jadi nggak bisa asal team fight gitu aja. Iya, ditambah lagi ini juga dari segi player skill by Kodak. Ini Ren udah sangat jauh lebih unggul ya. 6.000 gold dikuasai karena dia udah bisa dapetin tower, bahkan mau ke situ. Ya, dan ini ada perbedaan yang lumayan jauh juga sebenarnya antara Kazemen dan juga Hanzit. Ini kita ngomongin XP lane ya. Di compare-nya sama Roamer. Ini banyakkan goldnya Roamer yang menandakan bahwa dari segi power team fight pun dari RRQ Sena mereka bakalan lumayan kerepotan ini dan ini. Susah kalau dengan posisi mereka masih main fight to fight, tapi Konsil sudah mulai terdengar instant kill. Langsung diambil di tangan dari Daniel, bahkan dari Super Win menjadi target dengan double kill. Langsung di-secure oleh Rain. Lihat, dengan 8 menit, tapi 3 player menghilang dan bahkan 3 kemungkinan dari inner turret yang bisa dihilangkan juga. Ini ngebuat teman-teman dari RRQ Sena lumayan deg-degan, karena kalau sampai ada holy defense yang pecah, dalam teori Fracture dibuka di tangan dari Jin, dan hampir saja area yang bisa dipantau Toy. Kali ini sudah mulai datang flicker digunakan. Tidak ada yang bisa ditangkap oleh Toy. Ini dia yang tadi aku maksud. Kalau misalkan dengan posisi seperti ini, holy defense sudah pecah, ya udah, ini bisa langsung digas ke arah turtle-nya, lord-nya. Dan bahkan di arah mid lane yang sudah pecah, mereka bisa fokus ke top dan juga bottom lane-nya untuk mendapatkan pressure yang setara. Iya, kan holy defense-nya cuma ada di area top lane dan juga bottom lane-nya ya, Cuci. Yes. Tapi aku penasaran sih sama itemnya Rain-nya apa ya, karena tadi kayak
Dua kali dash Chen tuh udah hampir tumbang loh dan wow. Sky Beast terus stacking penuh. Ditambah lagi dengan Hunter Strike dan juga langsung Malefic Roar. Ini siapa yang tidak roaring kalau misalkan dipukul sama Pakito ya kawan-kawan ya. Karena bahkan defensive item dari Chen pun bukan ke arah fisikal. Dia ngambilnya tough boot di sini untuk mengurangi adanya durasi crowd control. Iya, dan kayaknya ini stack Sky Piercers-nya juga udah mulai semakin meningkat ya. Ya. Apalagi dari Rain-nya sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Sementara saat ini mulai ada team fight lagi yang dilakukan. Rain malah berhasil didapatkan lebih cepat. Sementara itu Eternal Guard juga sudah mulai datangkan, bahkan Golden Hour membuat jadi pemainnya sudah mulai tertahan, dan Raging Sandstorm untuk melakukan defensif dikeluarkan di tangan dari Kazemen. Dan akhirnya kelihatan juga kan fungsi dari Rexlona tadi untuk menjadi stopper juga bagi Ren-nya. Ngebuat dia nggak bisa bergerak banyak dan bahkan ke immobilize juga di tangan dari Daniel. Ngebuat dia akhirnya bisa terpick off dan tershutdown. Ini adalah kill streak yang lumayan banyak, jadinya gold swing-nya lumayan kerasa. 1000 gold terlempar terhadap para netizen. Iya, itu ternyata target yang bagus sekali ya. Yes. Mengincar ke arah Rain hingga akhirnya Rain-nya tumbang. Tapi sepertinya dari Navi Junior tidak akan membiarkan Lord-nya berhasil diambil begitu saja di tangan dari RRQ Sena. Mulai diincar lagi Kazemen. Sudah mulai datang dan Hansin berhasil didapatkan. Sementara itu Lord-nya tersisa sedikit. Jin berhasil mendapatkan Lord yang penting walaupun harus ditukar dengan nyawanya. Lord tukar 2 nyawa. Apakah ini hal yang baik bagi teman-teman dari RRQ Sena? Mungkin iya kalau 3 holy defense masih ada. Namun lihat bagaimana dengan adanya pressure dari tengah yang akan menuju kepada RRQ Sena. Wah, ini pressure yang terus-menerus tidak ada henti-hentinya Navi Junior. Mereka ingin memanfaatkan satu wave minion yang sudah mulai bergerak. Dan bahkan base middle turret sudah hancur saat ini. Iya, dan ini akhirnya menjadi sebuah pertukaran yang gak adil. Karena menurutku Lord tidak akan bagus kalau misalkan ditukar dengan adanya inhibitor. Mau seperti apapun, setelah inhibitor telah hancur, super minion akan berjalan. Dan itu akan menjadi sebuah halangan lagi bagi sebuah tim untuk melakukan one straight push. Tapi dari damage dealt, Super Pace dan juga Ren leading dengan adanya 2 damage teratas. Ini damage dealt by Todak melihat banget bahwa emang kelihatan dari Navi Junior mainnya lebih ke arah dar-der-dor. Jump scare dan juga tentunya satu move salah itu menjadi golden opportunity bagi Navi Junior. Nah, makanya saat ini juga mulai dibalikan sedikit demi sedikit ya. Yes. Ketika memang inisiasi dari Chain-nya tadi berhasil mendapatkan Lord, ya walaupun memang Lord-nya masih bisa diatasi di tengah dari Navi Junior, tapi setidaknya ada pembalikan gold yang masih bisa disusul oleh RRQ Sena. Betul, sebenarnya ada sih, tapi nggak terlalu masif ngebuat mereka tetap harus bisa farming lagi. Yang aku penasaran adalah dari targetingnya Masya-nya Toy ini. Karena menurutku targeting front to back-nya agak repot dengan posisinya Khalid, Pakito, dan juga Davian yang ada di bagian depan. Mungkin kalau dapetnya ke arah Ren, menurutku ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan dapetnya ke arah Davian, kayaknya value-nya menurutku tidak sebesar itu, Dani. Iya, makanya harus dimaksimalkan sematang mungkin ya Coach ya. Yes. Dari segi targeting yang akan dilakukan, karena balik lagi momen demi momen ini selalu dampaknya besar gitu dari Navi ataupun dari RRQ. Momen demi momennya itu sebenarnya lebih ke arah Navi Junior sih. Karena dari RRQ Sena itu lebih ke arah satu momen gede, setup gedenya. Makanya mereka pakainya conceal juga kan. Jadi mereka nyari setup yang dimana lumayan sulit kalau misalkan emang clean dan juga Eudoranya ya dari K dan juga provinsinya. Ini masih hidup karena dengan setup yang mereka coba bikin, mereka tuh kepok. Tadi tuh kayak gitu aja ceritanya. Makanya ada nih di sini bawahnya gitu. Ya, makanya banyak revitalize juga ya. Biar lebih aman juga pastinya. Tapi ya mungkin kali dari Navi Junior mereka masih coba untuk memanage terlebih dahulu ya wave minion yang memang masih bertebaran juga di semua lini, top lane, mid lane dan juga bottom lane. Berkat adanya Lord yang tadi memang berhasil di-secure di tangan dari RRQ Sena. Sementara RRQ ketika memang mereka saat ini kondisinya sedang sedikit under, mereka harus coba untuk cari eksekusi. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau ditarget? Karena posisinya juga dari kill-nya jauh. Apalagi dari super finish aman banget Joji. Iya, karena ngelihat dari targetingnya ini emang udah jadi sebuah kewajiban dari Daniel sih menurutku untuk target siapa yang memang paling enak untuk dimakan. Karena menurutku di sini yang memang paling enak untuk dimakan adalah super pins gitu kan. Kalau untuk kill kayaknya terlalu jauh di belakang sana. Buat kebanyakan resource kebuka hanya untuk kill tapi tuker 3 nggak bakal worth it juga dan. Iya, nggak bakal worth it ya. Jadi harus dipertimbangkan dulu dan ditambah lagi kali ini mungkin keadaannya sedikit hening. Tapi sepertinya ada yang terperangkap. Di mana kali ini Infernal Pursuit sudah main datang dan Davian berhasil diambil sementara Rin mulai terpojok. Harus sedikit mengambil angle dengan mundur dan hanya satu pemain saja yang hilang dari Navi. 2 udah angkat sebenarnya tapi benar-benar bagus banget backupan dari Rexlona tadi untuk mendinai adanya chase tambahan terhadap Chen-nya. Hampir banget tadi Chen dikejar dan dengan darah yang udah low banget itu bisa menjadi suatu hal yang fatal bagi teman-teman dari RRQ Sena berkat adanya Lord yang sudah hadir. Namun dengan posisi kayak gini, ini adalah waktunya untuk RRQ Sena
berhasil. Tapi ini Webinnya jalan banget Cuji di arah bagian bottom lane. Dan mungkin kali ini membuat dari arah Kusena, mau tidak mau mereka harus segera untuk bisa mendapatkan Lord-nya. Tapi Kazemen sudah ada Immortality juga sudah bergegas. Dan Jin berhasil mendapatkan Lord. Team fight dilakukan, Hansin berhasil didapatkan sementara Rain menjadi pertukaran. Bahkan kayak Daniel sudah mulai datang di bawah. lagi dan ternyata satu persatu pemainnya hilang. Ya tapi di bawah dan lihat bagaimana dari minionnya udah mulai jalan. Tapi kayaknya masih stuck dengan beberapa minion juga yang dimiliki oleh RRQ sana, makanya nggak nge-hit ke arah turretnya. Wah ini bahaya sih sebenarnya udah main ke arah lining jauh seperti ini ya. Cuman dengan posisinya Ren yang udah tumbang dan akhirnya nggak bisa menekan ke arah Retribution tadi, otomatis Navi Junior harus melakukan defensive manuver untuk sekarang. Dimana dari RRQ sana justru ini menjadi sebuah keuntungan yang sangat menggila berkat adanya Marcel dan juga Vexana yang mereka pick di game kali ini. Vexana dan juga Daniel akan menjadi leader dari bagaimana dobrakan akan dilakukan oleh RRQ sana. Iya, apalagi melihat juga bagaimana dari segi itemization-nya. Yep. Wah, dapat item ini dari Chen. Ini Winter Cloud juga ternyata tangan dari Rexona ya. Jaga-jaga aja dari adanya Dark Wave Davian dan juga tentunya Heavy Life Punch dari Ren yang sangat mengerikan. Dan bahkan Divine Glaive juga sudah ada di tangan. Jadi masalah penetrasi udah sangat aman sebenarnya dari RRQ. Sangat aman ya. Tinggal mereka nunggu momen, Yep. reposition lagi. Apalagi memang saat ini Lord-nya bergerak dari bagian bottom lane. Dan dari Navi Junior, ketika memang pemain-pemain mereka masih utuh, mereka otomatis masih bisa menahan dari Lord-nya. Tapi diam-diam tadi ada push juga yang dilakukan oleh Noin. Siap, karena ini 3 push ya yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Mereka tuh nggak bener-bener coba untuk cari satu Lord bisa end semuanya. Mereka lebih ke arah nyari, oke, mumpung lagi defense, kita coba ambil resource-nya. Dengan jungle, dengan beberapa minion yang akhirnya udah mulai kebuka. Makanya gold swing kan ke arah RRQ Sena yang tadinya mereka rugi 1.500, sekarang mereka lagi leading dia. Walaupun masih tipis ya, masih tipis perbedaannya, tapi ya setidaknya bisa mengejar di saat memang perbedaannya tadi sangat jauh sekali diungguli dari tangan dari Navi Junior. Yep. Dan kembali lagi berarti kali ini bagaimana tugas dari RRQ Sena. Ketika memang mereka berhasil untuk mendapatkan Lord-nya, ini keadaannya jadi berbalik. Sekarang malah dari Chen yang akhirnya meraup keuntungan dengan players goal by todak tertinggi. Nah ini dia yang jadi sebuah selling point sebenarnya dari RRQ Sena. Mereka udah bener-bener fed up banget dari segi goldnya. Chen-nya udah bisa untuk melakukan pick off gitu loh. Jadi kayak tinggal pilih target dengan posisinya Rexona yang harus bisa ngebantu untuk sisi powernya. Karena kalau nggak kayak gitu, Chen asal masuk ke depan, ini kayaknya dia bakalan cepat tumbang di tangan dari Super Fix. Mengingat banyaknya body blocker di Navi Junior. Iya, jadi jangan sampai chain-nya bisa diambil ya Coji ya. Iya. Apalagi memang kondisinya sekarang sudah mulai semakin kritis lagi nih, di mana sudah mulai ingin memasuki menit-menit 18, apalagi dengan datangnya Lord Evolve nanti. Dengan Lord Evolve kayaknya ini bakalan jadi satu dobrakan yang dibutuhkan dari kedua belah tim sebenarnya. Cuman ngomongin masalah dobrakan, untungnya, ini masih ada untungnya bagi teman-teman dari RRQ Sena. Dengan mid lane yang mereka hilang inhibitornya, mereka masih bisa benar-benar keep an eye banget nih, ngawasin banget mid lane mereka bahwa rapi atau tidak. Iya, dan sekarang berarti tinggal pantau aja ya. Bener, beda cerita kalau misalkan atas atau bawahnya yang hilang. Wah itu lumayan puyeng gitu kalau begitu, karena ada Pakito di sini yang bisa nge-split juga. Iya, dan itu akan sangat sulit nantinya buat RRQ Sena ya, agak sedikit bimbang. Itu KZM jadi KZ-boy kah itu, karena gila satu kali combo 2 orang hampir banget tumbang. 30% bisa dari darahnya tadi. Hampir ya. Hampir banget. Untungnya masih bisa selamat, dan kali ini yang akan menjadi faktor penentu ketika memang datangnya Lord Evolve. Semuanya diinginkan, bahkan dari Navi Junior pun pastinya akan mencoba peruntungannya di area Lord Evolve ini. Oh ya pasti, tapi lihat bagaimana dengan fast-nya Chen untuk mengambil purple buff kayak gini. Ini udah tinggal pilih target, bener-bener tinggal pilih target asal. Karena udah bukan masalah, aduh bisa masuk gak ya damage-nya apa enggak. Karena dulu kalau jatuh ke tangan Dacian pun harusnya masih bisa ini damage. Tapi di belakang, Oke, ada flanking yang mungkin akan dilakukan Raging Sun From. Ternyata tidak mengenai target operasi, tapi sepertinya kali ini Tunakan sudah mendatangkan Hansin berhasil diambil Rin. Menjadi target utama, sementara Toy berhasil menjadi pertukaran dan double kill. Diambil di tangan dari Super Finks beserta dengan Lord-nya. yap, dan ini ngebuat adanya 2 orang defensive maneuver yang akan dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Karena walaupun Lord yang gak jalan, lihat bagaimana stacking di arah tengah minion yang udah berjalan kepada RRQ Sena, Daniel. Wah, ini akankah menjadi sebuah akhir? Karena Navi Junior, mereka memaksakan lagi Daniel. Kali ini berusaha menahan serangan yang dilakukan oleh Navi Junior. Satu wave akan coba dioptimalkan kembali dan untungnya masih bisa untuk ditahan terlebih dahulu. Ya harusnya timingnya pasti dengan respon dari teman-teman RRQ Sena untuk melakukan defensive manuver. Tapi pertanyaanku adalah apakah mereka bisa defense? Sekarang atas dan bawah. Kayaknya bakal lumayan terbuka di belakang Chen. Oh, Chen. Hampir banget tumbang dengan adanya kombinasi dari Eudoranya Super Pits. Hampir ya.
Untungnya Jin-nya masih bisa diselamatkan dan Lord Evil ini masih bisa ditahan di tangan dari RRQ Sena ketika memang semua pemain mereka sudah mulai kembali respawn. Oke, ini udah mulai deg-degan juga dari RRQ Sena ya. Karena sebenarnya dari segi engage ya, dari segi initiate itu sebenarnya mereka udah bagus banget tadi. Tapi nggak bisa dipungkiri dengan adanya damage instan dari Navi Junior. Chen damage-nya emang instan. Tapi lihat lebih banyak instan siapa di Navi Junior. Eudora, Pakito, dan bahkan Poking Damager Killer dengan adanya klik dari Kel dengan 206 KDA-nya. Itu yang benar-benar bikin kerepotan dari RRQ Sena. Aku sempat bilang tadi Chen tinggal pilih target, tapi tadi masalahnya dia nggak bisa milih siapa-siapa. Ya, itu yang susahnya ya Choji ya. Yep. Karena kalaupun emang dia mau pilih target, soalnya targetnya banyak. Dan itu posisinya tebal-tebal semua. Mulai dari Davian, bahkan juga dari Kazemen. Ditambah lagi mungkin tadi dari Pakitonya Rain ya. Yang mungkin saja malah menjadi sebuah bumerang untuk Chen. Yep. Jadi mau tidak mau harus ambil momennya lagi dan nunggu lagi dari RRQ Sena. Sebenarnya lebih ke arah dari Navi Juniornya sih ini yang emang harus bisa cari solusi juga untuk gimana caranya ngelawan Rexona gitu loh. Karena untuk dari segi defensif dia udah bener-bener kuat banget. Lightning Truncheon, Divine Glaive, Blood Wings, dan Glowing Wand juga. Walaupun gak ada Holy Crystal, tapi itu sekalinya kena Deathly Grass, langsung kena Curse itu bener-bener wah habisnya darah itu banyak banget. Even jatuhnya ke tangan Dekazimen pun juga berhasil. Tapi Konsil sudah mulai ingin mentarget lagi. Dan itu dia Immortality yang pecah Kazemen. Mulai akan ditarget ada Golden Hour yang sudah mulai di pop up. Bahkan kayak ini Kazemen masih bisa selamat dengan adanya Raging Sandstorm. Banyaknya skill source yang keluar dan bahkan kita bisa melihat adanya 4 total ultimate tadi yang dikeluarkan oleh RRQ Sena, namun tidak bisa mendapatkan sebuah pick off, ngebuat mereka terpaksa harus melakukan contest Lord dengan quantity yang adil. 5 lawan 5 tapi tidak dengan kondisi turret yang adil. Nah itu dia kondisi turret yang tidak adil untuk RRQ Sena. Tapi mungkin mereka akan melakukan setup lebih dulu. Ini start yang sudah dimulai di tangan dari RRQ Sena. Tapi Navi Junior pun mereka akan segera bergegas. Kazemen mulai membuka dia rumputannya dan pasang kali dari Gil. Mengeluarkan flickernya karena tadi hampir saja tertajam. Sementara Kazemen masih coba untuk mencari posisi yang aman. Davian segera bergegas dan tidak ada yang menjadi korban. Super Pins, lihat posisi Super Pins. Jadi bakalan jadi sebuah jump scare banget sih sebenarnya. Hanzit, oke, nggak bakalan bisa untuk langsung ngebus karena Hanzit, makanya retreat terlebih dahulu. Tapi ya, kita ngelihat bagaimana dari intensnya teamfight tadi. Toy sebenarnya punya target yang benar-benar bagus banget ke arah Kel. Namun, again and again, damage-nya belum seinstan itu. Nggak bisa benar-benar bisa langsung numbangin ke arah Kelnya. Makanya karena tadi masih bisa cabut dengan flicker yang dia miliki. Langsung sigap ya. Sigap. Ketika banyak sword skill yang masuk, flicker digunakan. Tapi sepertinya kayak ini Kill mulai menjadi target lagi. Kill terberagam dan berhasil itu bahkan di tangan dari Toy. Super Prince menjadi korban yang kedua dengan double kill. Berhasil diambil di tangan dari Toy. Triple kill. Dan bahkan kali ini 4 pemain hingga Maniac wipe out di tangan dari RRQ Sena. Dengan satu momen saja kita ngelihat bagaimana targeting dari Toy yang begitu indah dan langsung mendapatkan Maniac. Dan ini akan menjadi push terakhir dari RRQ Sena di game pertama kita. Oh my god!